Ya, garis besar hari ketiga kita masuk ke Romawi yang kedua. Ya, bebannya itu adalah perkembangan hayat ilahi dan sifat ilahi. Ya, yang terkandung di dalam iman yang berharga itu, yang telah ditaburkan ke dalam kita. Kita sudah melihat kemarin iman ini adalah iman Yesus Kristus sendiri. Iman ini adalah hayat. Iman ini adalah benih ilahi. Ya, di dalamnya ada sifat ilahi. Nah, bebannya hari ini hayat ilahi dan sifat ilahi ini harus berkembang, ya, sampai kita memiliki jalan masuk yang kaya ke dalam kerajaan kekal, ya. Nah, di dalam ayat yang tadi kita doa bacakan 2 Petrus 1 ayat 5-6, ya, kata sungguh-sungguh berusaha itu teks aslinya sungguh-sungguh berusaha dengan rajin. Dengan rajin, saudara-saudari. Sungguh-sungguh berusaha dengan rajin. Rajin dalam hal apa? Dalam hal bekerja sama, ya. Bekerja sama dengan pekerjaan penguatan. Pekerjaan penguatan dari kekuatan sifat ilahi itu. Jadi Allah di dalam hayat oleh sifat ilahi itu selalu bekerja menguatkan kita. Tetapi ada frase kita harus sungguh-sungguh berusaha. Jadi ada peran kita, ya, sungguh-sungguh berusaha dengan rajin. Artinya ini ada kerjasama kita, ada tekad yang kita gunakan. Tetapi ini bukan pertapaan, ini bukan usaha diri, melainkan suatu kerjasama dengan kekuatan ilahi yang ada di dalam hayat ilahi. Jadi kita harus rajin bekerja sama. Supaya apa? Supaya hayat ilahi di dalam diri kita dengan sifat-sifat ilahinya itu berkembang, ya. Berkembang. Jadi menambahkan, kata menambahkan di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 dan 6 ini berarti mengembangkan, ya. Perlu dikembangkan. Nah, ketika kita bekerja sama dengan pekerjaan penguatan dari hayat, maka janji-janji Allah yang kemarin kita bahas itu akan digenapi, saudara-saudari. Dan janji-janji Allah sudah saya sebutkan beberapa kemarin, ya. Beberapa hal yang saya belum sebutkan kemarin itu adalah janji untuk kita ini bisa berbuah banyak, saudara-saudari. Buah-buah di sini itu ada buah-buah berupa sifat ilahi di dalam diri kita,
tetapi juga ada buah-buah orang. Ya, ada 2 jenis buah di dalam Alkitab Perjanjian Baru itu. Buah-buah yang di Galatia itu adalah sifat-sifat ilahi berkembang, ya, terekspresi. Tetapi itu akan menghasilkan buah-buah yang di Yohanes pasal 15, ya, yaitu buah-buah orang yang dihasilkan dan dipersembahkan kepada Tuhan. Ya. Kemudian ada juga janji apa? Janji tempat tinggal saling huni. Ya, kalau Anda baca catatan kakinya tentang janji-janji yang paling besar itu, ya, salah satunya itu adalah janji perbauran kita dengan Allah Tritunggal, yaitu tempat tinggal saling huni. Ya, juga ada janji mengenal hal-hal yang akan datang. Ya, kebanyakan tentang isi kitab Wahyu, tentang hal-hal yang akan datang yang bisa memotivasi kita semakin rajin, ya. Jadi kalau Anda mengenal hal-hal yang akan datang yang diwahyukan dalam kitab Wahyu, Anda akan dibuat semakin rajin, ya, bekerja sama dengan pekerjaan penguatan hayat ilahi itu. Tetapi kalau mau disimpulkan, semua janji-janji itu sebetulnya adalah, ya, janji kematangan hayat. Itu kesimpulan dari janji-janji itu. Dan janji-janji ini akan digenapi melalui kerajinan kita dalam bekerja sama dengan pekerjaan penguatan hayat ilahi. Nah, kita sekarang coba memeriksa satu persatu apa saja yang harus ditambahkan kepada apa? Kepada modal awal kita. Modal awal sudah diberi dengan cuma-cuma, yaitu apa? Iman Yesus Kristus, yang adalah Kristus sendiri yang masuk ke dalam kita menjadi iman yang berharga itu. Ini cuma-cuma dan harus kita tambahkan pertama-tama kebajikan. Kebajikan ini harus ditambahkan dalam arti harus berkembang, ya. Di dalam benih yang sudah diberikan cuma-cuma ini ada sifat kebajikan. Nah, kebajikan di dalam sifat ilahi ini harus berkembang, ya. Nah, cuma perkembangan kebajikan ini sekali lagi, ya, ini bukan oleh usaha diri kita, bukan suatu prinsip pertapaan. Karena 2 Petrus 1 ayat 5 dan 6 ini paling banyak disalahpahami. Ya, sungguh-sungguh berusaha itu dimaknai dengan suatu usaha diri, ya, bukan. Jadi perkembangan kebajikan ini bukan oleh usaha diri, bukan oleh prinsip pertapaan, tetapi oleh iman, ya. Makanya kata menambahkan kepada imanmu kebajikan itu menurut saudara kita di pelajaran hayat 2 Petrus itu berarti mengembangkan kebajikan dengan menggunakan iman. Sekali lagi,
Di ayat kelima itu ada frase menambahkan kepada imanmu kebajikan. Itu maknanya adalah mengembangkan kebajikan dengan menggunakan iman. Iman di sini hayat, ya. Jadi bukan kita yang mengembangkan kebajikan itu, melainkan hayat itu sendiri yang berkembang, ya, melalui kerjasama kita. Jadi prinsipnya sama, mengenai penambahan pengetahuan, penambahan penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, semuanya itu adalah dikembangkan dengan menggunakan iman. Iman di sini adalah hayat. Dengan menggunakan hayat itu sendiri. Hayat itulah yang berkembang. Bukan kita sendiri yang mengembangkannya, melainkan hayat itu sesuatu yang hidup, yang secara organik bisa berkembang, ya. Tetapi kerjasama kita, nanti kita akan lihat bagaimana kita bekerja sama, ya. Nah, yang kita perlu sadari, saudara-saudari, saya ingin menambahkan pembahasan FKKP hari ketiga dengan menggabungkannya bersama-sama pelajaran hayat Filipi berita 28, pelajaran hayat Lukas berita 56, sebab di sana ada prinsip, ya, prinsip tentang kebajikan ilahi yang hari ini kita lihat harus berkembang, itu ya. Ya, melalui pelajaran hayat yang tadi saya sampaikan itu kita bisa melihat bahwa kebajikan yang harus berkembang, yaitu kebajikan ilahi yang harus berkembang itu tidak berkembang sendirian, saudara-saudari, melainkan berkembang di dalam kebajikan insani kita. Ya, jadi di FKKP ini yang hari ketiga kita melihat perkembangan kebajikan ilahi, ya. Tetapi dengan menggabungkannya dengan pelajaran hayat Filipi, pelajaran hayat Lukas tadi, kita bisa tahu bahwa perkembangan kebajikan ilahi ini itu berkembang di dalam kebajikan insani. Jadi kebajikan insani kita tuh seperti satu wadah, ya. Wadah atau sarung tangan di mana kebajikan ilahi yang adalah tangan yang sejati itu masuk ke dalam kebajikan insani kita sebagai sarung tangan itu, ya, dan berkembang, bertumbuh. Jadi perkembangan ini, perkembangan sifat ilahi, hayat ilahi ini bukan perkembangan hayat itu sendiri, bukan, tetapi bersama dengan kebajikan kita. Ya, jadi poinnya adalah yang pertama, kebajikan itu harus berkembang, ya, ditambahkan ke dalam iman. Artinya oleh iman itulah kebajikan berkembang. Ya, di dalam diri kita sebagai manusia, kita memiliki kebajikan insani, ya, kebaikan hati, kedambaan untuk menjadi kudus dan benar. Kita juga punya kasih insani, kita juga punya satu kedambaan untuk mengenal Allah. Itu semua adalah kapasitas yang bisa menampung hayat ilahi
dan akhirnya kita bisa menjadi benar dan kudus seperti Allah. Ya, jadi kebajikan-kebajikan insani ini memang diciptakan Allah untuk wadah yang menampung apa? Menampung kebajikan yang hari ini kita bahas sebagai sesuatu yang harus berkembang ya oleh iman. Nah, kita harus bekerja sama saudara-saudari dengan rajin ya, yaitu mengembangkan kebajikan ini dengan iman, dan kebajikan ini akan berkembang di dalam kebajikan kita ya. Jadi kita pun harus menggerakkan kebajikan kita gitu. Ketika hayat di dalam berusaha berkembang ya, misalnya hayat di dalam memimpin kita untuk merawat kaum saleh, hayat di dalam memimpin kita untuk meluangkan waktu 2 atau 3 jam 1 minggu ya, itu kan kebajikan hayat ilahi ini harus berkembang. Tetapi kebajikan ini tidak berkembang sendiri, berkembang di dalam kebajikan insani kita. Nah, ketika pekerjaan penguatan hayat ilahi itu bekerja, maka kita bekerja sama dengan bangkit ya dari kenyamanan kita di rumah, keluar bekerja sama dengan pekerjaan penguatan itu, mulai mengunjungi saudara-saudari, merawat kaum saleh, tergabung ke dalam tim koordinasi, menggembalakan kaum saleh. Itulah kerjasama dari kebajikan-kebajikan insani kita ya, bersama pekerjaan penguatan dari dalam hayat ilahi. Hasilnya nanti kebajikan akan berkembang ya, berkembangnya bersama-sama dengan kebajikan kita. Seperti tangan dan sarung tangan itu makin besar, makin kuat, karena sarung tangan di sini bukan sarung tangan mati, tapi sarung tangan yang memiliki hayat, bisa berkembang juga, bisa bertumbuh, makin lama makin kuat. Ya, jadi inilah kerjasama kita. Kita harus menggunakan tekad kita, bangkit dari kenyamanan di rumah, kenyamanan tinggal santai, bangkit bekerja sama dengan pekerjaan penguatan ya hayat ilahi. Kita pasti berhasil, karena sebetulnya kekuatannya dari hayat ilahi itu ya. Kalau tanpa hayat percuma kita melatih tekad, tidak akan berhasil. Nah, selanjutnya hal kedua yang harus ditambahkan itu pengetahuan ya. Nah, pengetahuan ini ditambahkannya ke dalam kebajikan ya. Nah, di sini saudara kita mengatakan bahwa kebajikan yang tadi sudah ditambahkan itu perlu disuplai saudara-saudari ya, disuplainya oleh pengetahuan saudara-saudari. Jikalau kebajikan ini tidak disuplai oleh pengetahuan, kebajikan ini tidak bisa berkembang secara normal, ada batasnya. Tetapi kalau disuplai oleh pengetahuan, maka kebajikan ini akan berkembang saudara-saudari. Ingat, perkembangan ini bukan perkembangan hayat ilahi sendirian, tetapi bersama-sama dengan kebajikan insani. Mengenai pengetahuan di sini, ini berhubungan dengan pikiran. Pikiran kita adalah sarung tangan
ya, dari hayat ilahi yang sangat mengenal Allah. Hayat ilahi ini memiliki pengenalan akan Allah yang tanpa batas. Nah, hayat ilahi ini akan masuk ke dalam pikiran kita sebagai sarung tangan itu, sehingga ada terjadi pertumbuhan pengetahuan. Ya, bukan kita belajar seperti orang-orang belajar di sekolah teologi atau mempelajari doktrin. Itu semua memang kita lakukan, mempelajari doktrin maksud saya. Tetapi mempelajari doktrin itu sebetulnya hanya luaran saja kelihatannya seperti itu, seperti cari pengetahuan gitu ya. Tetapi yang terjadi sesungguhnya hayat ilahi itulah yang berkembang di dalam pikiran kita, sehingga pikiran kita tuh memiliki pengetahuan yang bukan pengetahuan doktrin mati, melainkan pengetahuan yang sifatnya itu pewahyuan, ya, pengenalan. Nah, kalau pengetahuan yang macam ini disuplaikan kepada kebajikan-kebajikan, maka kebajikan kita pun akan berkembang, ya, bertumbuh, ya. Kalau tanpa pengetahuan yang tadi dijelaskan, kebajikan tidak bisa berkembang, ya. Jadi tentang pengetahuan yang harus ditambahkan ke dalam kebajikan, semua kaum beriman punya kapasitas, ya. Yang IQ-nya rendah, yang IQ-nya tinggi, yang pendidikannya rendah, yang pendidikannya tinggi, semuanya sama punya kapasitas. Karena semuanya menerima modal yang sama, yaitu iman yang sama berharganya dengan iman para rasul, ya. Iman yang sama kualitasnya, ya. Bukan dalam kuantitas, tetapi dalam kualitas. Jadi menuju kematangan hayat, ya, orang perlu menambahkan banyak hal ke dalam iman. Itu bisa dicapai oleh semua kaum beriman, ya. Tidak peduli mengenai kemampuan alamiah. Walaupun Paulus menulis surat lebih banyak, lebih berpendidikan daripada Petrus, ya, tetapi keduanya itu akan mencapai kematangan hayat, ya. Jadi soal kematangan hayat itu tidak ada hubungannya dengan IQ, dengan pendidikan dan sebagainya. Tetapi kita harus mendorong anak-anak muda untuk mencapai pendidikan tinggi, ya. Tetapi bagi saudara-saudari yang sudah tidak ada kesempatan mencapai pendidikan tinggi, kita harus membesarkan hatinya bahwa semuanya ada dalam kedaulatan Allah. Tidak ada halangan bagi mereka untuk mencapai kematangan hayat. Nah, inilah tentang pengetahuan. Ya, pengetahuan ini bukan pengetahuan tentang doktrin yang mati, melainkan pengetahuan yang berasal dari hayat, ya, di dalam pikiran kita. Kalau catatan kaki Yohanes 17 ayat 3, fungsi hayat ini tuh membuat kita semua mengenal Allah. Sekali lagi, ya, semua di antara kita kaum beriman memiliki kapasitas untuk mengenal Allah. Tidak peduli
kemampuan otak, ya. Tidak peduli kemampuan otak kita, IQ, pendidikan, semuanya punya kapasitas, karena hayat ilahi ini punya fungsi untuk membuat kita mengenal Allah. Jadi pengetahuan yang dimaksud di sini adalah pengetahuan mengenal Allah dan Yesus Tuhan kita, ditambahkan, disuplaikan kepada kebajikan. Hasilnya pertumbuhan kebajikan, ya, terus bertumbuh bersama-sama dengan pertumbuhan pengetahuan, ya. Tetapi ya itu tadi, harus sungguh-sungguh berusaha dengan rajin, saudara-saudari, ya, mengembangkan pikiran kita, ya. Nah, istilah mengembangkan pikiran di sini kita sudah paham, ya, bukan mengembangkan jiwa, tetapi hayat itu semakin memperbaharui pikiran, ya. Jadi mengembangkan pikiran atau akal budi oleh kekuatan hayat, ya. Dan pengetahuan ini, ya, pengetahuan ini tuh pengetahuan apa, saudara-saudari? Pengetahuan ini tuh adalah pengetahuan yang disebut di dalam ayat 3 dan ayat 4, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan hayat dan ekspresi Allah atau ibadah. Kalau Alkitab bahasa Indonesianya itu segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Tapi teks aslinya tuh segala sesuatu yang berhubungan dengan hayat dan ibadah. Ibadah di sini tuh ekspresi hayat. Hayat itu kekuatan yang di dalam. Ibadah itu ekspresi yang di luar, yang berasal dari hayat yang di dalam. Nah, pengetahuan ini yang kita bicarakan itu adalah pengetahuan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan hayat dan ibadah atau ekspresi Allah, ya. Jadi bukan pengetahuan yang tidak ada kaitannya dengan hayat dan ekspresi Allah. Segala macam pengetahuan Alkitab yang kita miliki dalam pemulihan Tuhan yang begitu kaya, begitu limpah, begitu lengkap, sebetulnya, ya, hanya berhubungan dengan hayat dan ekspresi Allah. Jadi kalau Anda memiliki banyak pengetahuan tetapi tidak berhubungan dengan hayat untuk mengekspresikan Allah yang adalah ekonomi Allah, maka itu bukanlah pengetahuan yang dimaksud oleh 2 Petrus 1 ayat 5 dan 6, ya. Pengetahuan yang dimaksud oleh Petrus yang harus ditambahkan ke dalam kebajikan itu pasti berhubungan dengan hayat dan ibadah atau ekspresi Allah, ya. Nah, pengetahuan ini tuh adalah suatu akar, saudara-saudari. Asalnya hanya ada benih, tapi benih ini bertumbuh, ya, bersama dengan kebajikan, dan kebajikan bersama pengetahuan ini tuh sebetulnya akarnya. Ya, benih itu iman, itu hayat yang awal, yang diberi cuma-cuma, bertumbuh, ya, mulai menjadi akar, ya, sebelum batang muncul, ya. Nah, akar ini adalah kebajikan dengan pengetahuan.
Ya, puji Tuhan buat FKKP kita yang sedemikian kaya. Nah, selanjutnya ya, kepada pengetahuan harus ditambahkan apa? Penguasaan diri, saudara-saudari. Penguasaan diri di sini tuh apa sih? Ini bukan usaha mengekang diri, ya, bukan suatu prinsip pertapaan, ya. Penguasaan diri ini sebetulnya adalah kita tinggal di dalam pembatasan dari Allah. Ya, penguasaan diri ini adalah kita tetap tinggal di dalam pembatasan yang dari Allah. Allah itu selalu membatasi kita, saudara-saudari. Dan kita bekerja sama dengan tidak memberontak. Ya. Ini harus ditambahkan ke dalam pengetahuan. Sebab kalau tidak ditambahkan kerelaan untuk dibatasi, pengetahuan itu bikin kita jadi sombong gitu. Semakin Anda bertumbuh dalam pengetahuan yang benar, walaupun pengetahuan itu adalah pengetahuan yang benar, yang tepat, ya, itu bisa saja membuat kita sombong. Oleh karena itu Allah dengan segera akan melakukan pembatasan-pembatasan, ya. Mungkin berupa kelemahan tubuh atau kondisi ekonomi yang berubah, ya, atau ada suami, istri, anak, Tuhan sudah atur situasi, lingkungan, semua membatasi kita. Beriring penambahan pengenalan kita akan Allah dan Tuhan, Tuhan akan selalu menjaga kita melalui membatasi kita. Ya, nah ketika kita tinggal di dalam pembatasan Allah, kita berkata, Tuhan Yesus, aku rela, aku tidak akan memberontak Tuhan. Engkau tidak pernah salah Tuhan, terserah Engkau Tuhan. Nah, itu adalah penguasaan diri sebetulnya. Itulah penguasaan diri. Tinggal di dalam pembatasan Allah. Semakin kita sedemikian rela tinggal dalam pembatasan Allah, menguasai diri kita oleh kekuatan hayat, maka pengenalan kita akan Allah terus berkembang. Bersama dengan itu kebajikan terus berkembang, saudara-saudari. Ya, haleluya. Buat pewahyuan surat Petrus ini, ya, 2 Petrus 1 ayat 5-6 ini. Ya, selain tetap tinggal di dalam pembatasan yang dari Allah, yaitu penguasaan diri. Penguasaan diri itu juga adalah penanggulangan ego, penanggulangan diri. Ya, keinginan kita kan inginnya berontak, inginnya lari, inginnya segera pengen sembuh, segera pengen dapat bantuan ekonomi, segera ingin situasinya berubah menjadi baik. Ya, tetapi ketika kita menanggulangi semua keinginan-keinginan alamiah itu, itulah juga penanggulangan atau penguasaan diri, ya. Ya, penguasaan diri ini terhadap hawa nafsu, keinginan-keinginan, kebiasaan-kebiasaan, ya, itu semua akan diubah. Itu semua akan sirna. Ya, hawa nafsu akan sirna, keinginan-keinginan kita diubah, kebiasaan-kebiasaan kita diubah. Itulah perkembangan hayat ilahi. Ya. Kebajikan ditambahkan pengetahuan, pengetahuan ditambahkan penguasaan diri, terus
berkembang. Kalau tidak ada penambahan-penambahan ya sudah mandek gitu. Nah, saudara-saudari, yang berikutnya ketekunan ya. Ketika kita sedang ada dalam pembatasan Allah, kita menanggulangi ego. Kita rela dibatasi. Kita rela menanggulangi ego, menanggulangi semua keinginan alamiah ya. Lalu kita terus-menerus menggunakan hayat, bersandar kepada hayat. Itulah ketekunan. Ketekunan ini tuh sebetulnya daya tahan ya. Kita boleh mengatakan kita harus menambahkan daya tahan ke dalam penguasaan diri ya. Ketekunan ini tuh daya tahan. Ketekunan maupun daya tahan itu menyiratkan suatu proses jangka waktu tertentu. Jadi kita harus konsisten, terus berlatih dengan rajin ya. Jangan merasa sudah cukup. Bahkan saudara-saudari, kita harus siap seperti Paulus, dibatasi sampai akhir hidupnya, sampai dia meninggal dunia. Kita harus siap, tidak berpikir bahwa oh nanti juga Tuhan pasti lepaskan aku ya. Kalau demikian sulit untuk tekun. Ketekunan tuh suatu persiapan mental ya, bahwa mungkin saja sampai akhir hidupku, sampai aku meninggal dunia atau sampai Tuhan datang, Tuhan tidak melepaskan aku dari pembatasan-pembatasan ini. Nah, inilah ketekunan, saudara-saudari. Ya, ketekunan ini ditambahkan ke dalam penguasaan diri, yaitu kerelaan dibatasi oleh Allah. Ini akan membuat kita terus berkembang, bertumbuh. Hayat ilahi, sifat ilahi itu terus bertumbuh. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya ada kesalehan yang ditambahkan. Kesalehan ini, ingat, begitu kita mendengar kata kesalehan, itu adalah ibadah. Dan ibadah adalah ekspresi hayat. Jadi pada akhirnya ekspresi hayat itu berkembang, saudara-saudari. Ya. Inilah ya saudara-saudari, apa yang bisa kita lihat di dalam ayat yang tadi kita doa bacakan ya, 2 Petrus 1 ayat 5 dan 6. Jadi pertama-tama iman. Iman itu adalah benihnya ya. Kemudian benih ini bertumbuh mulai mengeluarkan akarnya ya. Akarnya inilah kebajikan dan pengetahuan. Lalu kita terus bekerja sama oleh kekuatan hayat, akhirnya muncul batang. Nah, batangnya ini adalah penguasaan diri. Nah, kemudian akhirnya muncullah ranting-rantingnya, saudara-saudari. Ya, yaitu ketekunan dan kesalehan. Tuhan Yesus, semoga Anda dan saya bisa mencapai kepenuhan, perkembangan, dan kematangan hayat di zaman ini. Ya, benih bertumbuh ya dalam kebajikan, pengetahuan terus bertumbuh dalam penguasaan diri, ketekunan, dan akhirnya kita mengekspresikan Allah. Nah, besok kita akan melihat bahwa perkembangan ini akan menghasilkan bunga dan buah-buah dari cabang-cabang itu. Yaitu apa? Kasih persaudaraan dan kasih kepada semua orang. Ya. Haleluya, inilah
kenikmatan saya di hari ketiga. Sekarang silahkan saudara-saudari berbagi nikmat. Saya mohon undur. Amin. Bagi nikmat melalui apa yang sudah kita nikmati tadi. Amin. Ada saudara-saudara boleh memulai dulu, Saudara Michael. Saudara Daniel. Ya, puji Tuhan saudara-saudari, kita melihat benih yang sudah ditaburkan di dalam kita secara organik, dia akan hidup dan berkembang terus-menerus. Jadi kita bersyukur pertama karena benih iman itu yang adalah hayat sudah ada di dalam diri kita. Kita mau melihat bahwa benih iman atau hayat ini dia ingin berkembang. Kalau dia ingin berkembang, maka kita harus ada kerjasama dengan Allah. Kerjasama dengan hayat ini adalah melalui kita berusaha sungguh-sungguh. Jadi ada tindakan sungguh-sungguh dengan berusaha sungguh-sungguh mengembangkannya di dalam kerajinan. Inilah usaha kita, saudara-saudari. Inilah kerjasama kita dengan Allah. Jadi kita melihat hari ini bahwa kerjasama kita adalah kita perlu dengan sungguh-sungguh rajin untuk mengembangkan benih hayat ilahi di dalam diri kita, supaya dia menjadi sebuah kebajikan. Kebajikan ini sebenarnya dia akan menimbulkan energi hayat di dalam diri kita, supaya kita ada semangat. Kita ada semangat, lalu dari semangat ini maka terus berkembang untuk mencapai kematangan hayat. Karena kematangan hayat ini adalah puncak, ada sasaran dari kerinduan Allah supaya tercapai atas kita. Karena melalui dengan kematangan hayat inilah, maka kita akan bersama-sama secara korporat mengekspresikan benih hayat itu yang ada di dalam diri kita, yang adalah kondisi Allah itu sendiri yang ingin terekspresi melalui kita secara korporat. Puji Tuhan, saudara-saudari, kita melihat benih hayat yang adalah iman itu sendiri terus ingin berkembang. Hingga bagaimana sekarang kita hari ini, mari kita dengan sungguh-sungguh rajin bekerja sama dengan benih hayat yang sudah ada di dalam diri kita. Terus dia menambahkan kebajikan, pengetahuan, kesalehan, ketekunan. Kita tekun, kita bisa bertahan terhadap situasi, bertahan terhadap orang lain. Inilah ketekunan yang kita dapat akibat dari perkembangan benih hayat itu di dalam diri kita, sehingga kita bisa mampu menghadapi situasi maupun orang yang kita hadapi sampai akhirnya, saudara-saudari, sampai akhirnya kita bisa mendapatkan sebuah kesalehan, yaitu kita bisa mengekspresikan Allah melalui kehidupan kita. Puji Tuhan atas iman yang
dikembangkan di dalam diri kita ini. Puji Tuhan. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Mari saudara-saudari yang lain boleh disambung. Amin. Ya, saya juga menikmati berita pagi ini, sungguh ya. Di 2 Petrus 1 ayat 5 dan 6 ini, hari ini lebih lagi dibukakan pada kita tentang satu terang yang sangat luar biasa. Mungkin kita semua juga sudah sering mendoa bacakan, atau kita juga sering membaca ketika kita membaca Alkitab setahun habis ya. Pasti kita juga dapat ayat ini. Tapi saya mendapatkan pagi ini sungguh semakin saya diceritakan ya, betapa dalamnya dan betapa luasnya ayat-ayat ini. Karena di sini membawa kita untuk melihat ya, bagaimana iman yang sudah saya terima ini, apakah hanya sampai ya saya sudah diselamatkan, ya sudah. Tetapi hari ini kita menikmati bagaimana kita juga perlu ya dikatakan harus bersungguh-sungguh ya, dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Ya, saya bersyukur ya tadi sudah lengkap disampaikan oleh saudara kita di depan ya. Jadi ini memberikan saya terang yang lebih lagi tentang setiap kalimat-kalimat di sini. Memang hari ini di sini kita juga menikmati ya, dikatakan di garis besar ya, semua kekayaan ilahi ada dalam benih ini, tetapi kita harus rajin mengembangkannya. Bertumbuh kepada kematangan adalah mengembangkan apa yang telah kita miliki. Jadi sekali lagi ini memberikan saya satu terang ya, bahwa saya tidak bisa hanya berpatokannya, yang penting saya sudah terima Tuhan, saya sudah diselamatkan, ya sudah. Tetapi hari ini dengan jelas diberitahu pada kita, kita harus dengan sungguh-sungguh ya berusaha. Satu sisi kita harus bersandar pada Tuhan, tapi dari pihak kita juga harus ada usaha ya. Kita nggak bisa pasrah ya sudah ya, tapi kita harus berusaha. Seperti kita datang penyegaran pagi juga, kita nggak bisa sesuai dengan kemauan kita. Hari ini saya mau, besok enggak, dengan kondisi ya. Tapi hari ini kita harus dengan sungguh-sungguh ya berusaha. Satu pihak dari Allah sudah tidak masalah, tapi dari pihak kita ya, kita harus dengan sungguh-sungguh datang. Di sini tadi hanya kita mendapatkan penekanan dari saudara kita bahwa kita harus rajin ya. Memang kita harus rajin supaya apa yang sudah kita miliki ini bisa terus dikembangkan. Jadi tidak hanya berakhir setelah kita terima ya sudah begitu saja. Tapi dengan kerajinan kita hari demi hari bisa semakin berkembang ya. Dari iman menjadi kebajikan, juga ada pengetahuan. Di sini juga bukan hanya pengetahuan, wah saya sudah tahu, sudah ya. Tapi ini adalah pengetahuan tentang kebenaran yang berasal dari hayat. Kemudian juga ada penguasaan diri, ya, juga ketekunan. Di sini saya juga mendapat satu terang ya, dari ketekunan ini adalah sesuatu yang kita lakukan itu terus menerus ya. Tidak bisa kita bilang mungkin hari ini saya rajin ya, besok saya tidak rajin. Tetapi ketekunan ini itu nggak ada batasnya. Jadi setiap hari kita lakukan dengan tekunnya. Karena saat ini saudara kita juga mengatakan ketekunan ini juga bisa dikatakan satu persiapannya. Jadi kita dengan tekun memberi persiapan menghadapi situasi apapun. Hari ini saya merasakan sangat bersyukur ya, bisa bersama-sama dengan saudari menikmati berita ini. Amin. Silakan saudara-saudari, masih banyak waktu. Amin. Puji Tuhan ya. Amin. Puji Tuhan. Saya juga menikmati berita pagi ini ya, juga sungguh menjamah saya ya. Benih itu sudah ditaburkan ya, tapi juga perlu kerjasama kita, perlu kita rajin ya untuk mengembangkannya. Tadi seperti yang diuraikan saudara yang di depannya, bahwa kita perlu ada kerjasama, menambahkan, mengembangkan ya dari benih iman yang sudah Tuhan taburkan, yaitu benih itu diri Allah itu sendiri ya, yaitu menambahkan kebajikan,
pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan. Nah, saya terjemah tadi yang penguasaan diri ya. Kita perlu rela dibatasi ya, dengan segala pembatasan yang Tuhan aturkan. Nah, ini pun juga segalanya yang Tuhan atur, pembatasan ini pun ini penguasaan diri ini ya. Lalu ketekunan ini pun juga tadi disinggung, memang seperti Rasul Paulus ya, dia sampai akhir pun juga tidak disembuhkan ya, dia tetap tekun. Nah, ini pun juga terus ditambahkan perlu kerjasama kita ya, sehingga benih ini bisa ada akarnya, lalu ada batangnya, mulai bertumbuh ya. Pagi ini saya didorong untuk terus rajin dapat mengembangkan ini semua. Amin, puji Tuhan. Amin. Silakan saudara-saudari yang lain. Ada saudara Putra, sudah buka mic-nya, silakan. Amin. Tuhan, saya juga ada kenikmatannya mengenai persekutuan saudara di hari ini. Puji Tuhan ya, tentang hayat ilahi sudah tertabur ke dalam kita melalui iman. Ya, iman ini yang sesungguhnya dari Tuhan sendiri ya. Ya, iman datang dari pendengaran oleh firman ya. Nah, kita mendengar firman Tuhan, kita menerima iman, kita menerima diri Tuhan itu sendiri. Namun untuk memiliki kemajuan di dalam perkembangan hayat ini butuh peran kita, saudara ya, butuh kerjasama kita. Memang kasih karunia itu diberikan secara cuma-cuma, tetapi untuk memiliki pertumbuhannya memerlukan kerjasama kita, perlu tekad kita yang sungguh-sungguh. Ini menyiratkan adanya satu sifat yang rajin yang harus kita miliki ya, dalam hal kita bekerjasama dengan Tuhan, sehingga dia terus-menerus ketika mendapatkan tekad kita, kerajinan kita, dia akan menguatkan dirinya sendiri di dalam kita sebagai kekuatan sifat ilahi yang menjadi modal kita, saudara ya, untuk bekerja sama. Nah, ini sungguh suatu anugerah yang cuma-cuma juga ya, saudara ya. Kita menginginkan suatu perkembangan hayat di dalam diri kita, perkembangan hayat ilahi di dalam kita ini dengan satu modal, yaitu hayatnya sendiri di dalam kita. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan kemampuan mentalitas kita ya, tidak ada sangkut pautnya dengan IQ kita, katakan saudara Tuhan tadi ya, atau otak kita. Kemampuan hayat ilahi untuk berkembang ini bersumber daripada hayat ilahinya yang sudah dia taruh di dalam kita. Nah, saudari ya, jika kita ingin mendapatkan kemajuan saudari dalam perkembangan hayat ilahi ini, ya kita perlu melatih ya diri kita ini untuk senantiasa mengikatkan diri kepada dia ya. Mengikatkan diri kepada kita ini adalah satu kerjasama kita, adalah perjuangan kita agar hayat itu di dalam kita semakin berkembang ya. Dengan demikian dia terus menerus akan menguatkan kita, saudari ya. Penguatan hayat ilahi ini akan membuat kita mengetahui bahwa dia harus bertumbuh di dalam kita, bertumbuh di dalam kebajikan-kebajikan insani kita. Oh, puji Tuhan, saudara ya. Ini adalah suatu berkat yang besar ya, bahwa kita manusia yang berdosa ini mendapatkan penyorotan Allah di dalam kita, kekuatan ilahinya, sehingga kita bisa menampilkan kebajikan-kebajikan ilahi melalui kebajikan insani kita.
Sehingga kebijakan insani kita ini hanyalah sebuah wadah atau sarung tangan yang diisi oleh kebajikan ilahi. Ini semuanya perlu proses ya, perlu waktu ya. Bagaimana kita bekerja sama dengan Allah untuk menambahkan kebajikan insani ini di dalam kita. Dan kebajikan insani ini supportnya, daya kekuatannya, kemampuannya ini adalah pengetahuan, saudari. Pengetahuan akan kebenaran. Tanpa kita memiliki pengetahuan akan kebenaran, saudari, kita tidak ada support dalam kebajikan ilahi yang akan kita tampilkan di dalam kebajikan insani kita. Oh Tuhan Yesus, tapi pengetahuan kebenaran ini bukan di dalam ruang lingkup doktrin atau pengajaran yang luaran, tetapi pengetahuan kebenaran ini mengacu kepada pewahyuan ilahi. Saudari, ini berbeda ya, saudari, doktrin dengan pewahyuan. Pewahyuan itu akan menimbulkan di dalam kita itu perasaan yang peka terhadap pimpinan Tuhan di dalam kita, sehingga kita tahu bisa membedakan mana yang benar, yang baik, yang sempurna bagi Allah. Inilah pewahyuan yang akan menambahkan unsur kebajikan ilahi di dalam kita. Untuk itu kita perlu ya datang kepada firman Tuhan itu dengan roh kita, membuka roh kita agar dia sendiri mewahyukan dirinya sendiri ke dalam batin kita, mentransformasi diri kita sehingga kebajikannya bisa dengan leluasa. Oh Tuhan Yesus, kita tampilkan dalam kebajikan kehidupan kita sehari-hari. Oh puji Tuhan, ini yang terus akan membawa kita saudari pada ketekunan ya, ketekunan atau daya tahan kita ya. Kita bisa hidup di dalam pembatasan ilahi ya, bisa menyangkal diri, membatasi ego kita. Ini semuanya karena kita memiliki kekuatan atau daya dari kemampuan. Oh Tuhan Yesus, di dalam hayat ilahi melalui pengetahuan kebenaran tadi, sehingga ketekunan ini kita miliki hari-hari kita dari ya, akan timbul berbagai macam karunia karena roh di dalam kita, buah-buah roh seperti dalam Galatia 2, yaitu karunia-karunia rohani, kasih, lemah lembut, terang, sabar, seperti itu. Dan akhirnya kita bisa membawa orang berdosa kepada Allah, karena kita sudah menampilkan ya, menyalurkan kebajikan ilahi itu kepada orang lain. Oh Tuhan Yesus, inilah kehidupan orang Kristen yang normal, saudari ya, memperkembangkan hayat ilahi di dalam kita untuk membuat pertambahan hayat ini kepada orang-orang di sekitar kita persembahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Karena waktu sudah habis, mari saudara-saudari kita boleh bebas berdoa. Oh Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk benih hayat yang sudah ada di dalam kami. Amin. Kami memiliki hayat ilahi. Amin. Tuhan, terima kasih untuk modal hayat ilahi yang ada di dalam kami. Kami ingin hayat ilahi ini terus berkembang. Supaya kami berada di dalam kodrat ilahi. Tuhan, dapatkan kami menjadi orang yang rajin. Amin. Bertekad untuk rajin, menghakimi kemalasan. Ada kerajinan di dalam kami, di dalam bekerja sama dengan Tuhan untuk mengembangkan hayat ilahi-Mu yang ada di dalam diri kami, terus menambahkan kebajikan, pengetahuan, ketekunan, kesalehan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Makasih saudara-saudari. Makasih saudara-saudari, saudara Diki. Ayatnya. Tuhan berkati. Amin. Haleluya.